Di sebuah rumah, Bu, udah selesai masak belum nih? Udah nih Pak, cuma nasinya belum matang banget. Tungguin sebentar lagi ya. Ya, padahal Bapak itu udah lapar banget loh. Ya sabar toh Pak, sebentar lagi juga mateng itu nasinya. Oh iya Pak, Ibu minta tambahan uang dong. Tambahan uang untuk apa lagi toh, Bu? Padahal kan baru seminggu Bapak itu kasih uang bulanan. Tambahan untuk kondangan Pak. Bapak nih kayak nggak tahu sendiri sih. Komplek kita ini kan lagi banyak Pak yang ngadain acara pernikahan. Jadi ya mau nggak mau kita harus kondangan. Duh ya juga ya. Emangnya ada berapa acara pernikahan sih di komplek kita ini? Ada 4 acara gitu Pak. Dan kalau nggak salah itu dilangsungin bulan ini secara bergantian. Wah, gini nih kalau lagi musim orang nikah ya. Bener banget Pak. Jadinya kan kita harus keluar uang untuk kondangan terus. Ya Bu, apalagi yang nikah kan orang-orang kompleks ini yang udah deket sama kita. Jadi ya kalau kita itu nggak hadir ya nggak enak juga ya. Yaudah nih, Bapak tambahin untuk uang kondangan. Ya ampun Pak, kok dikit banget sih? Kalau segini mana cukup Pak? Ya nanti Bapak tambahin lagi ya. Karena sekarang Bapak itu megang uangnya cuma segitu aja tuh. Ibu kan juga tahu Bapak itu belum gajian ya toh. Emangnya Bapak nggak punya uang simpanan lagi gitu? Punya Bu, cuman kan sayang kalau mau pakai uang simpanan. Itu kan uang untuk kalau kita itu lagi ada keadaan darurat. Ya udah deh kalau gitu. Tapi Pak, ini setengahnya boleh Ibu pakai dulu nggak untuk beli tas baru? Loh, Ibu itu mau beli tas baru lagi. Bukannya bulan kemarin udah beli. Setiap Bapak gajian loh, Ibu itu pasti beli tas baru. Ada model tas baru Pak yang bagus dan Ibu kepengen banget beli itu. Ya udah, belinya nanti ketika Bapak gajian aja ya. Jangan sekarang. Saat ini kan kita itu pengeluarannya lagi besar. Apalagi nganuin kondangan tuh banyak banget. Pokoknya itu uangnya harus untuk kondangan semua. Nanti biar kita nggak ribet kalau masalah beli tas ya. Bulan depan aja ketika Bapak gajian, oke? Nah, itu nasinya udah mateng. Bapak mau makan dulu ya. Keesokan harinya, Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Bu Ijah, ada apa nih? Tumben banget datang pagi-pagi ke sini. Ini loh Bu, saya mau ngasih undangan pernikahan anak saya yang akan dilangsungkan minggu depan. Walah, makasih loh Bu udah diundang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Bu anak Ibu tuh nikahnya harus bulan ini dan minggu depan? Emang nggak bisa dipending dulu gitu sebulan atau 2 bulan lagi? Ya nggak bisa gitu dong Bu, penentuan tanggalnya itu kan udah dari lama. Masa iya mau dipending sebulan sampai 2 bulan lagi? Ibu nih gimana toh? Iya siapa tahu gitu bisa dipending. Soalnya saya lagi pusing banget Bu, ngurusin kondangan yang banyak banget di komplek ini. Orang-orang juga pada kenapa sih Bu? Suka banget ngadain acara pernikahan di bulan yang sama. Ya gimana Bu, emang bagusnya tuh di bulan ini. Udah gak usah dibawa pusing. Ibu kondangan aja sebisanya. Kalau nggak bisa ya tetap harus kondangan sih. Hehehe. Enak banget Bu Ija bilang kayak begitu. Ya udahlah, saya usahain ya. Saya bisa datang ke acara nikahan anaknya Ibu minggu depan. Ya harus dong Bu. Kita ini kan satu komplek dan udah deket dari lama. Masa iya Bu Wiwin tega nggak datang ke acara pernikahan anak saya? Iya ya Bu, saya bakal datang kok. Tenang aja. Nah gitu dong. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya. Saya mau nyebarin undangan lagi. Loh, yang nyebarin undangannya Ibu sendiri kah? Emangnya nggak capek Bu nyebarin undangan sebanyak itu? Ya enggak dong, saya itu nyebarin undangan khusus untuk orang-orang yang deket aja. Orang-orang kompleks ini. Kalau undangan yang jauh-jauh mah mana mau saya. Tentu aja saya tuh nyuruh orang. Ya udah ya kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, belum juga datang ke acara kondangan nanti sore. Udah dapat undangan lagi. Ini kayaknya bakal terus-terusan dapat surat undangan deh. sore harinya Bu Wiwin pun berniat berangkat kondangan bersama dengan suaminya. Loh, Bapak kok belum siap-siap kondangan sih? loh, emangnya ada kondangan sore ini Bu? Ya ada dong Pak. Bapak lupa apa? Sore ini loh ada acara pernikahan anaknya Pak Tono. Astagfirullahaladzim, Bapak kelupaan loh Bu. Mana Bapak tadi udah nyanggupin kerja tambahan dari bos lagi. Dan harus diselesaikan sore ini juga.
Ya ampun, Bapak nih gimana sih? Bisa-bisanya lupa dan malah nyanggupin kerjaan tambahan dari bos. Ya gimana toh Bu, namanya juga orang lupa. Dan juga ya Bapak itu nyanggupin kerjaan tambahan itu ya, supaya kita itu bisa dapat uang tambahan untuk kondangan. Duh, mana iya lagi. Ini berarti Bapak nggak mau ikut kondangan kenikahan anaknya Pak Tono. Enggak dong Bu, Bapak itu harus ngerjain kerjaan tambahan ini. Deadline-nya sore soalnya. Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu, biar ibu aja yang berangkat kondangan sendirian. Ibu mau siap-siap dulu. Ibu nggak ngambek kan? Ya enggak lah Pak, ngapain ibu ngambek? Lagian kan Bapak ngerjain kerjaan tambahan supaya bisa dapat tambahan uang untuk kondangan. Makasih ya Bu udah ngertiin. Iya, sama-sama. Ibu ini kan tipe istri yang pengertian dan juga baik hati, Pak. Jadi harusnya Bapak tuh bersyukur punya istri kayak ibu. Bapak mah emang selama ini bersyukur loh Bu punya istri kayak ibu ini. Iya deh, iya. Yaudah kalau gitu ibu siap-siap dulu. Setelah selesai siap-siap, Bu Win pun langsung berangkat ke kondangan pernikahan anaknya Pak Tono. Namun di tengah perjalanan, Bu Wiwin, mau pergi kondangan ke acara pernikahan anaknya Pak Tono ya? Bu Tini, iya nih Bu, bener banget. Mau kondangan bareng gak Bu? Sebenarnya saya pengen banget ikut kondangan bareng Bu Wiwin. Tapi gimana ya Bu, sore ini mertua saya datang ke rumah. Terus mau bahas tentang masalah keluarga juga. Jadi saya ndak bisa datang deh ke acara kondangan pernikahan anaknya Pak Tono. Walah, jadi gitu toh Bu. Ya udah, Ibu kasih tahu aja sama Pak Tono. Soalnya kan keluarga Bu Wiwin sama keluarga Pak Tono itu udah kayak saudara deketnya. Sudah Bu, tenang saja. Saya sudah ngasih tahu Pak Tono kok. Oh iya Bu, saya boleh minta tolong ndak? Minta tolong apa Bu? Kalau sekiranya saya bisa nolongin ya pasti saya tolongin lah. Gini loh Bu, saya minta tolong titip amplop saya untuk kenikahan anaknya Pak Tono itu. Ya sebenarnya kemarin mau saya kasih sih amplopnya duluan. Cuma saya tiba-tiba lupa gitu. Apalagi kan awalnya saya kira saya bakal bisa datang ke acara pernikahan anaknya Pak Tono. Ternyata tiba-tiba ibu mertua saya datang mau bahas masalah keluarga. Ya udah Bu, kalau gitu titipin ke saya aja. Wah, terima kasih banyak loh Bu Wiwin. Ini Bu, amplop kondangan punya saya. Titip ya. Iya Bu Tini, sama-sama. Santai aja sih, kayak sama siapa aja. Ya udah ya Bu, kalau gitu saya mau pergi kondangan dulu. Iya Bu Wiwin, sekali lagi terima kasih ya. Oh iya, saya juga titip salam sama keluarga besarnya Pak Tono. Sampein salam minta maaf saya karena ndak bisa datang. Iya Bu, nanti bakal saya sampaikan kok. Ya udah ya, saya ini nggak berangkat ini kalau diajakin ngobrol terus. Saya duluan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. sesampainya di pernikahan anaknya Pak Tono, Wih, mantap juga nih acara pernikahan anaknya Pak Tono. Besar dan mewah banget. Tapi ya gak heran sih, Pak Tono aja kan termasuk orang kaya raya di komplek ini. Aku ngambil makan dulu kali ya di prasmanan. Abis itu langsung ke depan, salaman dan ngasih amplop. Tapi aku jadi galvok deh sama amplop yang dititipin sama Bu Tini. Tebel banget, gila. Ini pasti uangnya banyak banget ini isinya. Apalagi kan Bu Tini juga termasuk orangnya punya banyak uang. Duh, kok aku jadi punya ide buruk ya? Ini kalau amplop undangannya dari Bu Tini aku ambil, kira-kira bakal ketahuan gak ya? Harusnya enggak sih. Apalagi kan kalau Pak Tono itu bakal dapat amplop banyak banget dari teman-teman kaya rayanya. Mana mungkin kan dia sadar kalau Bu Tini nggak ngasih amplop juga. Ya udahlah gas kalau gitu. Ini uang amplop kondangannya aku tilep. Hahaha. Lumayan kan buat beli tas baru yang kemarin aku pengen banget. Bu Wiwin pun tiba-tiba dihampiri oleh Pak Tono. Wah, akhirnya Bu Wiwin datang juga ke acara pernikahan anak saya. Pak Tono. Iya nih Pak, tentu aja dong saya datang ke acara pernikahan anaknya Pak Tono. Duh, tadi Pak Tono denger nggak ya aku ngomong sendiri? Semoga aja nggak denger deh. Soalnya kan aku juga ngomongnya nggak terlalu besar. Terima kasih loh Bu Wiwin sudah mau datang ke acara pernikahan anak saya. Iya Pak Tono, sama-sama. Oh iya, tadi saya dapat titipan omongan dari Bu Tini. Katanya dia itu minta maaf karena nggak bisa datang. Walah iya ya Bu, kemarin juga Bu Tini udah bilang. Oh ya, selain nitip salam ada lagi nggak Bu yang dititipin sama Bu Tini? Iya Pak, Bu Tini cuma nitip salam doang kok. Tumben banget ya Bu Tini cuma nitip salam. Biasanya kan sekalian nitip amplop ketika dia nggak bisa datang ke acara keluargaku. Tapi udahlah, mungkin dia itu
titipnya sama orang lain. Pak Tono, kok malah ngelamun sih Pak? Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu. Oh ya Bu, silakan ambil makan dulu di prasmanan. Makanannya yang saya sediakan enak-enak loh. Wah iya ya Pak, kalau gitu saya mau ngambil makanan dulu ya di prasmanan. Setelah selesai makan, Bu Wiwin pun lalu bersalaman dan memberi amplop. Namun ia tidak memberikan amplop titipan dari Bu Tini. Ia malah pulang dengan perasaan yang bahagia. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Wah, Ibu pulang dari kondangan kok kelihatan seneng banget gitu sih? Ya iyalah Pak, namanya juga abis kondangan terus makan enak, ya jelas seneng lah. Gak tahu aja Bapak, kalau aku abis nilep uang amplop kondangan punyanya Bu Tini. Makanya aku jadi seneng banget. Abis ini aku mau langsung pilih-pilih tas yang pengen aku beli deh di toko online. Oh iya Pak, Ibu ke kamar dulu ya, mau istirahat. Gak tahu nih, tiba-tiba badan Ibu pegel-pegel. Ya udah Bu, istirahat yang cukup ya. Iya Pak, siap. Ngomong-ngomong, Bapak udah selesai belum ngerjain kerjaan tambahan? Alhamdulillah Bu, sebentar lagi selesai. Tapi ini Bapak mau makan dulu, lapar banget soalnya. Walah, ya udah kalau gitu, Bapak makan dulu sana. Ibu mau langsung ke kamar ya istirahat. Saat di kamar, Ya ampun, seneng banget deh bisa dapat uang sebanyak ini. Cuma dengan cara nilep amplop kondangan punyanya Bu Tini. Mana ini isi uang amplopnya tuh banyak banget. Kok bisa ya dia ngasih uang sebanyak ini ke amplop undangannya? Tapi ya emang dia punya banyak uang sih. Dan semoga nggak ada yang tahu deh kalau aku nilep uang amplop kondangannya Bu Tini. Nah, mending sekarang aku langsung check out deh tas yang kemarin aku pengen banget. Wah, mantap, udah ke check out nih. Nah ya ampun, seneng banget deh aku bisa beli tas yang aku pengen tanpa perlu ngeluarin uang pribadi. Duh, aku jadi kepengen terus-terusan deh nilep uang amplop kondangan orang-orang. Biar aku bisa dapat uang tanpa perlu repot-repot kerja ataupun minta sama bapak. dari situ Bu Wiwin pun terus-terusan nilep uang amplop kondangan yang sering dititipkan oleh dirinya. Ia juga selalu sering menawarkan diri untuk dititipkan uang amplop kondangan. Ya ampun, Pak Tono, rajin banget pagi-pagi gini udah nyiramin tanaman. Bu Wiwin, iya nih Bu, kebetulan hari ini saya tuh lagi libur kerja. Makanya bisa nyiramin tanaman pagi-pagi gini. Wih, enak tuh Pak, libur kerja bisa istirahat. Tapi ngomong-ngomong, nanti Pak Tono mau datang nggak Pak ke kondangan acara pernikahannya anaknya Bu Ijah? Nah itu dia Bu, kebetulan keluarga besar saya itu hari ini mau pergi liburan ke pantai bareng-bareng. Jadi saya tuh bingung nih, lebih baik saya datang ke kondangan pernikahan anaknya Bu Ijah atau saya tuh pergi liburan sama keluarga besar saya ya Bu? Iya liburan sama keluarga besar toh Pak. Jarang-jarang loh Pak Tono dan keluarga besar liburan bareng-bareng. Iya sih Bu, tapi saya tuh merasa nggak enak sama Bu Ijah. Soalnya dulu ketika saya lagi kesusahan yang bantu tuh Bu Ijah. Masa iya saya itu nggak datang ke acara pernikahan anaknya? Gak apa-apa Pak, Bapak tinggal bilang aja tuh sama Bu Ijah. Pasti langsung ngertiin kok dia. Karena ya jarang-jarang loh Pak, Bapak bisa liburan bareng sama keluarga besar. Ya udah ya, saya putusin aja bakal ikut liburan keluarga besar aja deh. Dan bakal telepon Bu Ijah aja terus ngasih tahu kalau saya itu nggak bisa datang ke acara pernikahan anaknya. Nah gitu dong. Oh iya, kalau Bapak mau nitip amplop kondangan sama saya aja Pak, biar sekalian. Soalnya nanti saya mau pergi kondangan Pak ke pernikahan anaknya Bu Ijah. Emangnya nggak apa-apa Bu, nggak ngerepotin kah? Ya ampun, nggak ngerepotin sama sekali kok Pak, kan sekalian. Ya udah Bu, ini uang amplop kondangannya saya titip ya. Nanti saya bakal telepon Bu Ijah untuk ngasih tahu kalau saya itu nggak bisa datang. Oke Pak, siap. Makasih ya Bu Wiwin. Bu Wiwin baik banget deh. Biasa aja lah Pak, nggak tahu aja Pak Tono kalau uang amplopnya ini bakal aku tilap. Makanya aku mau dititipin. Hahaha. Tak lama setelah itu Bu Wiwin pun pergi ke acara pernikahan anaknya Bu Ijah. Assalamualaikum Bu Ijah. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu Wiwin, akhirnya datang juga ke acara pernikahan anak saya. Saya kira Bu Wiwin gak datang loh, soalnya kan datangnya mepet pas acaranya mau selesai. Tenang aja Bu, saya pasti datang kok. Cuma ya maaf ya, saya tuh datangnya mepet pas acaranya mau selesai. Soalnya tadi ada beberapa hal yang harus diurus. Walah, jadi begitu. Gak apa-apa kok Bu, santai aja. Sebentar ya Bu Wiwin, saya ditelepon sama Pak Tono. Walah, iya ya Bu Ijah, silakan.
Pasti Pak Tono mau bilang nih kalau dia itu nggak jadi datang ke sini. Tapi semoga aja dia nggak bilang deh kalau dia nitipin amplop ke aku. Assalamualaikum Pak Tono. Ada apa Pak? Kok tumben banget nelpon? Waalaikumsalam. Ini loh Bu, saya itu mau minta maaf karena saya itu nggak bisa datang ke acara pernikahan anak Ibu karena keluarga besar saya itu mau liburan bareng-bareng. Oh alah, iya Pak, nggak apa-apa kok. Saya itu bener-bener minta maaf ya Bu. Sebenarnya saya juga pengen banget datang ke acara pernikahan anak Ibu. Cuma ya gimana Bu, keluarga saya itu ngadain liburan dan hal itu jarang banget. Tenang aja Pak, nggak apa-apa. Pak Tono liburan aja sana sama keluarga besar Bapak. Masalah pernikahan anak saya nggak usah dipikirin. Tahun depan kan anak saya yang satunya juga bakal nikah lagi. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Bu, tadi saya udah nitipin amplop kondangan sama Bu Wiwin ya. Ya ampun Pak, nggak usah repot-repot deh nitipin amplop segala. Nggak repot kok Bu, lagian kan kalau ngirim amplop karena nggak bisa datang kondangan udah hal yang biasa. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu, karena tidak bisa datang. Kalau gitu saya tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Pak. Loh, Bu Wiwin pergi kemana ya? Oh alah, lagi ngambil makanan toh di prasmanan. Ya udah deh, paling nanti dia bakal ngasih titipan amplopnya sekalian pas salaman. Setelah selesai makan, Bu Win pun lalu salaman dan memberikan kondangan miliknya. Bu, semoga pernikahan anak Ibu langgeng dan juga bahagia ya. Oh iya Bu, ini amplop kondangan saya. Terima kasih loh Bu, tapi ngomong-ngomong, ini amplopnya dari Ibu doang kah? Ya iya dong Bu, kan saya yang kondangan, jadi ya amplopnya dari saya doang. Bukannya Pak Tono nitipin amplop kondangannya ya sama Bu Wiwin? Duh, pasti Pak Tono bilang nih, pas tadi nelpon Bu Tini, kalau dia tuh nitipin amplop kondangannya sama aku. Duh, tapi kalau gini caranya, aku nanti nggak dapat uang dong. Loh, Bu Wiwin kenapa kok diem aja? Mana Bu, titipan amplop kondangan dari Pak Tono? Maaf ya Bu, Pak Tono itu nggak nitipin amplop kondangannya sama saya. Yang benar Bu, jangan-jangan Ibu bohong lagi. Orang tadi loh Pak Tono ngomong sendiri sama saya di telepon. Ya bener lah Bu, ngapain saya bohong? Orang kenyataannya emang Pak Tono itu nggak nitipin amplop kondangannya sama saya. Udahlah saya mau pulang. Bu, tunggu dulu. Duh ya ampun, tuh orang kok langsung pergi aja sih. Tapi jujur, gerak-geriknya tuh mencurigakan. Apa jangan-jangan dia sengaja ya nilep amplop kondangan yang dititipin sama Pak Tono? Tapi masa sih seorang Bu Wiwin mau melakukan hal seperti itu? Tapi ya udahlah, biarin aja. Nanti aku konfirmasi sama Pak Tono aja langsung. Sementara itu, ya ampun Bu Tini. Bu Tini lagi liburan juga atau di pantai sama keluarga? Loh, Pak Tono? Iya Pak, bener banget. Duh ya ampun, gak nyangka deh. Ternyata keluarga kita sama-sama pergi liburan ke pantai ya Pak. Ngomong-ngomong kemarin titipan amplop dari saya dikasih ndak Pak ke Pak Tono? Loh, titipan amplop apa Bu? Perasaan saya itu nggak pernah dapat titipan amplop dari Ibu. Loh, saya itu loh Pak nitip amplop kondangan pas kemarin anak Bapak nikah sama Bu Wiwin. Enggak Bu, Mas itu Bu Win datang ke pernikahan anak saya nggak ngasih amplop titipan Ibu. Dia itu cuma ngasih omongan kalau Ibu tuh minta maaf karena nggak bisa datang ke acara pernikahan anak saya. Waduh, padahal aslinya saya nitipin amplop kondangan itu loh Pak untuk pernikahan anak Bapak karena saya nggak bisa datang. Berarti ini amplop kondangan saya tuh ditilep sama dia. Astagfirullahaladzim, kayaknya iya deh Bu. Kok bisa-bisanya ya Bu Win itu melakukan hal-hal kayak gitu? Itu kan sama saja kayak mencuri. Bener banget Pak. Duh Jan, saya nggak nyangka banget deh. Bisa-bisanya coba dia nggak amanah dan malah nilep amplop kondangan titipan saya. Di rumah Bu Wiwin. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun, pas banget Ibu pulang. Minta tolong dong Bu buatin Bapak jus. Lagi kepengen banget ini, tapi kerjaan Bapak itu belum selesai. Ya ampun Pak, bisa-bisanya sih orang Ibu loh baru pulang kok disuruh buat jus sih. Ya, Bapak itu minta tolong Bu, soalnya kerjaan Bapak itu belum selesai. Dan juga Bapak mau ada Zoom sama bos Bapak. Ya udah. Bapak mau dibuatin jus apa emangnya? Jus semangka aja Bu, kayaknya seger. Masih ada kan Bu semangka yang kemarin kita beli? Masih kok Pak. Ya udah ya, Ibu buatin jus semangka dulu di dapur. Bu Win pun membuatkan jus semangka untuk suaminya. Namun Bu Wiwin, Duh, ini kenapa sih blendernya kok mati? Padahal kan udah aku hidupin loh dan udah aku colokin juga. Duh ya ampun, ternyata ini pisau di dalam blendernya tuh agak miring. Coba deh aku benerin. Astagfirullah,
Jari-jari tanganku kena blender, sakit banget, Pak. Tolong. Sungguh naas, jari tangan Bu Wiwin pun terkena blender. Hal itu menyebabkan jari tangannya luka dan harus diamputasi. Bu Wiwin pun harus kehilangan jari-jari tangannya dan tidak bisa menilap uang amplop kondangan lagi.